Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Demikianlah telah dilakukan puji dan pujian ke Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan yaum kiamat nanti kita mendapat syafaat dan diakui sebagai umatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Gusri MAK dan sekaligus penutup doa. Saya mohon kepada anak-anak semuanya, kita dengarkan tausiahnya, mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Mukarram Ustaz Gusri MAK kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam belinya di Kampung Gaga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam khudu'awan qiyada wal imana tasdiqu wa idhana wassalatu wassalamu ala abdulir rusul wa akramal anbiya Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Balaqiya wa ala alihi wa sahbihi sadatin nujabai wal fudala al-qail adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muqami tanzilih wallahu a'lamu bimuradi a'udzu billahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nasa falam yashkurillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin adik-adik para yatama, wabil khusus selaku pengasuh, pembina sekaligus pendiri Yayasan Siliwangi ya. Yang terhormat Akhifillah Al-Mukarram Al-Ustaz Abah Kamil ya, matta'anallahu biduli hayatihi wa nafa'in bilulimi wa damaizuh. Membawa acara yang saya hormati rekan-rekan para asatid, tim hadro, ibu-ibu hadirat, adik-adik para caul, tahu ya caul, calon ulama atau caus, calon ustad, serta hadirin yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas izin dan perkenannya kita sama-sama dapat duduk manis, duduk bersimpuh di tempat ini, tentu dalam satu acara yang sangat mulia yang biasa digelar oleh Yayasan Siliwangi, yakni acara berbagi suka ya, sentuhan kepada para yatama dan duafa, dengan harapan ini akan menjadi ladang pahala buat kita semua. Alhamdulillah, tidak terasa malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 ya dari bulan Rajab. Berarti lebaran tinggal 65 hari lagi ya, 65 lagi lebaran. Puasa belum, kita udah berhitung sama lebaran. Alhamdulillah semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dengan cuaca juga sangat bersahabat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada teladan dan panutan kita
pecinta anak yatim, ya, ini baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajarannya sampai hari ini kita masih berusaha kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun fenomena kita saat ini lagi fenomena lato-lato, maksudnya kita lagi banyak diadu domba, guru sama guru, ustadz sama ustadz, kiai sama kiai, habib sama habib, ya itu kayak biji lato-lato, kan ada yang mainin kayak gitu. Ini dalam rangka pelemahan pelajaran terhadap Islam. Emang Islam istilahnya Islamnya dibenci, tapi duitnya mah dicari-cari kan itu ya. Sampai dulu kita mau berangkat haji orang bilangnya ONH, sekarang berubah menjadi OHN, ya kan? Kalau ONH ongkos naik haji, kalau sekarang OHN ongkos haji naik, gitu ya. Sehingga banyak yang harus gagal berangkat, yang udah nabung di banknya apa, buku banknya udah lecek, giliran berangkat naik tinggi-tinggi, ya kan? Nah, ini kita bersyukur pada pemerintah kita emang bisa menaikkan segala lini kan gitu. Bensin naik, semua naik, dan kita baru saja mengalami cobaan. Dulu ada corona, ini kita sudah selesai, ada lagi sekarang berbagai macam musibah yang datang silih berganti, ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala meskipun musibah terjadi di mana-mana. Kita bersyukur untuk musibah nggak datang secara bersamaan. Coba kalau musibah yang namanya corona datang bareng-bareng sama gempa, orang pada kayak lato-lato, tektokan gitu. Karena pada waktu musim corona orang kan kagak boleh keluar kan gitu. Kalau misalnya gempa harus keluar rumah, ya kan? Jadi tektok, masuk lagi rumah, keluar lagi ke rumah, begitu. Tampil aja. Kita sekarang sedang dicoba. Malam hari ini terima kasih, saya apresiasi kepada Abah Kamil, ya diberikan kepercayaan malam hari ini untuk bisa lagi dengan penampakan di hadapan para saudara dari semua. Tentu ini dalam rangka berbagi suka, namanya ikut tahadus binikmah. Kan katanya nyenengake wong, itu kalau dalam bahasa Portugalnya nyenengin orang itu jadi ibadah, ya namanya idkhalul surur. Karena hidup cuma dibagi 4, ya, namanya SMOS, ya kan. Kalau di handphone kan SMS gitu nih. Ini SMOS, ada 4 SMS. Yang pertama SMOS, senang melihat orang senang. Yang kedua SMOS, susah melihat orang susah. Yang ketiga SMOS, senang melihat orang susah. Yang keempat SMOS, susah melihat orang senang. Nah, yang dilakukan oleh guru kita Pak Kamil dan seluruh perangkat pengurus kolektifnya, ini SMOS yang pertama, ya. 1, bikin senang orang senang. Anak-anak yatim yang memang membutuhkan perhatian, sentuhan dari kita, dibikin senang, ya kan? Dibikin senang, ya, padahal mah yang ngurusin yatim kayak begini, pokoknya resikonya, kata orang kampung saya, istilahnya kita bener kagak orang puji-puji, tapi jeleknya dicari-cari kan gitu, ya kan. Tapi karena kita dengan ketulusan hati, ya mudah-mudahan kita akan mendapat ridho ilahi. Itu yang kita harapkan, ya, keridhaan Allah. Yang kita cari kalau sudah Allah ridho mah jalan keluarnya banyak, ya kan. Nah, itu pertama. Jadi kita senang melihat orang senang, namanya idkhalus surur, ya. Ya, seperti orang kondangan, ya, kita kan bikin orang senang tuh. Kalau kita kagak datang, kayak apa mereka kecewanya? Apa yang disiapkan ini nggak kemakan, ya. Ini kita udah begini, di depan ada jamuan, ini ada namanya pisang, artinya kan lihat pipi merangsang gitu. Ada minuman kopi namanya naskitel, panas legit kental, atau kopasus, kopi pakai susu. Ada minuman yang bening namanya lakatehe, kagak ada tehnya. Nah, yang saya minum namanya tela, teh sakar gula, kan gitu, ya, semuanya. Nah, ini kan diperuntukkan buat tamunya Rasulullah yang pada hadir, para yatama nih. Kan ini semuanya bukan buat pajangan, suruh dimakan kan gitu. Tapi ntar supaya kagak borok sikut, jangan balik lagi ke tuan rumah. Pokoknya istilahnya
ayam pitik boleh ditaruh di kardus, ada plastik bungkus, begitu namanya tentengan. Orang pergi utang tangan pulangnya pasti bawa tentengan, ya kata orang Cibul mah berkah daripada ngebrek tuh angkat, begitu maksudnya. Tapi semuanya rizqu Allah, Allah yang sudah atur, ya kan. Ada aja rezekinya. Yang hobinya biasa lisap kan ada rokok, kan kita bisa kolu ngerokok dulu, ya kan. Kalau kata orang Sunda mah kolak rokok helak kan gitu. Tapi kolu sama siapa yang ngerokok sama kan gitu. Maksudnya kan gitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi barokah. Dan setiap kita pengen hidupnya barokah. Salah satu upaya kita ngurus yatim, mudah-mudahan yang kita cari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang kan kalau yang namanya barokah, kapan-kapan kita lokasi rezekinya berlimpah. Kalau rezekinya berlimpah, kita bisa bikin rumah, bisa pergi ke Mekah, bisa keliling Ka'bah, ya kan, bisa sa'i Safa Marwah, mungkin bisa nginep di Musdalifah. No kayak Nasar punya dulu kan pernah bermalam di Musdalifah. Sekarang aja bisa rubah kan gitu. Itu namanya hidup barokah, ya kan. Barokah itu nggak perlu jadi orang kaya, biar kata rezekinya pas-pasan. Apa yang kita perlu ada, mau beli rumah pas ada kan gitu, ya kan. Mau pergi haji pas ada kan gitu. Itu yang enak kan gitu, ya. Nah ini kita mengharapkan namanya barokah, ya kan. Mudah-mudahan sering kita doakan kata wa yukafi'u dicukupin, bahkan mazidah, ya kan. Ustaz aja kan datang belakang-belakang bukan yang cukup, masih udah ditambahin kan nanti sampai gedean kan gitu. Orang yang cemburu masa Ustaz, enakan jadi Ustaz mengapa datang ke belakangan bisa gedean. Lah lu kan amin doang, bilang gua kan disuruh aja kasarnya begitu tentu, ya kan. Gua pesantrennya lama, ya. Makanya kan para khotib di mimbar kalau khutbahnya bilang kalau nasihat itu buat orang dulu baru buat baru diri kita kan gitu. Usikum wah iya kita nasihatin dia, terus juga buat kita jangan lupa. Tapi dan keberkahan upaya kedua, barakallahu li walakum, ini buat saya dan baru buat kamu kan gitu tuh. Kita yang kebagian kan gitu maksudnya tuh. Itu namanya barokah. Jadi pertama kita tandai kita nih sekarang ini momentumnya malam hari ini, ya tajuknya namanya apa nih, SMK ya namanya. SMK berarti silaturahmi malam Kamis, ya kan gitu. Malam Kamis kita silaturahmi, ini akan menjadi sababiah satu Allah panjangkan umur kita, ya kan. Kalau sehat umur kan kalau nyanyi ulang tahun begitu kan, panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya serta mulia pada akhirnya husnul khotimah. Lagu begitu apa ya, lagu ulang tahun gitu, ulang tahun versi kita kan gitu. Niupnya bukan lilin obor kan gitu. Ini maksudnya begitu tuh. Setiap kita pengen hidupnya panjang umur, dimurahkan rezeki, hidupnya bermanfaat. Pernah saya sampaikan kata hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kalau bahasa Portugalnya sebeci-beci menusuk gitu. Saya aja gini gitu. Secakap-cakapnya orang itu anfa'uhum linnas, yang banyak manfaatnya buat orang banyak. Kita kemampuannya melantunkan sholawat luar biasa. Ini menjadi syiar, ya kan. Agama kan ada syariat, ada syiar. Ini syiar. Biarin dah saudara kita tetangga sebelah bilang-bilang dikit lagi bid'ah tidak. Biarin aja, antepin, EGP. Emang gue pikirin kan gitu. Emang kita dulu baca sholawat kan gitu. Orang kalau baca sholat bilang bid'ah, kita ragukan. Berarti kalau khutbah Jumat kan jadi syarat harus ada sholawat kan gitu. Baca doa sama yang mati emang nyampe kan gitu. Tuh yang kayak gitu suruh mati aja dulu. Dan kita Fatihah, kalau bukan nyampe boleh balik lagi kan gitu. Gitu. Ini jadi kita malam hari betapa menghidupkan sunnah Nabi, benar-benar malam hari ini mengejawantah. Kata Rasulullah gitu, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ya kan, inda fasadi umati, di mana umat itu sedang berkecamuk, dikit-dikit nih bid'ah, ini syirik gitu. Kita masih pertahankan, itu nanti kita akan dikasih ganjarannya.
100 orang syahid. Nah sekarang dibentuk dengan ada tim hadro yang dibacakan sholawat atas Nabi. Berarti kita ingin mewujudkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau zaman dulu kan yang dibaca oleh Remako tuh, Remako namanya apa namanya itu orkes Deprok ya, yang dimain namanya Al-Adab, alat-alat dapur itu kadang-kadang susah tuh ketimpleng ya. Tapi kalau ini kan alhamdulillah menyebar di mana-mana, setiap ada pengajian pasti ada tim hadro. Itu artinya apa? Ingin mewujudkan cinta Rasulullah. Salah satu diantaranya orang diajari dengan cinta Nabi dengan membaca sholawat. Katanya barang siapa man sholla alayya ya wahidatan, baca sholawat sekali doang, itu Allah akan kasih ganjarannya asrobiha asron, akan dikasih 10 ganjaran. Sholawat yang kita baca akan bermanfaat juga, ragamnya banyak dah sholawat. Yang penting sholawat itu sebagai tanda kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggembirakan. Jadi malam ini sekali lagi kita SMOS, senang melihat orang senang, yatim disenangkan ya dengan pengurus yang dimana pengurusnya kan istilahnya bahasanya bagaimana caranya bagaimana menyenangkan para yatama. Yang kita cari cuma ladang pahala amaridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apa-apa ya. Dimana-mana ngurusin kayak begini resikonya ya kayak gitu, belum tentu orang puji-puji tapi caci maki, tapi karena kita ridho, yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua SMOS, tadi senang melihat orang senang. Yang kedua masih terkait dengan yatim, namanya SMOS, susah melihat orang susah. Ini pengurus dan kawan-kawan karena merasa kesusahan para adik-adik kita, para yatim adalah kesusahan kita. Nah ini juga ibadah. Jadi nah ibadah itu bagaimana kesusahan orang lain kita merasa itu menjadi bagian diri kita. Kalau bukan karena diri kita, ngapain kita urusin kayak begini itu? Kita merasa yatim adalah menjadi perhatian kita semua, ya kan? Sehingga kita mau bersusah-susah untuk urusin mereka, karena kita tahu kesusahan mereka adalah menjadi bagian diri kita. Malah kalau kita nggak perhatiin, udah kagak ngebaik kan, itu kagak mau tahu aja. Kan katanya apa? Termasuknya kita pendusta agama. Itu Allah nanya sama kita, tapi Allah jawab artinya sindiran. Arwa'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itu Allah nanya bukan dia kagak tahu, muji kita, ya kan? Tahukah kamu orang mendustakan agama? Allah jawab fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang kagak merhatiin anak yatim. Maka saya ikut mengapresiasi, alhamdulillah sini ya berkat kerjasama yang baik dari Abah Kamil dan kawan-kawan semua para asatid, ini terwujud karena kebersamaan. Istilah bahasa Portugalnya kunteng, nerukun pokoknya enteng, gitu kan? Sakuyunan kalau kata orang Sunda mah kan gitu ya, rasa kebersamaan. Kalau kagak kebersamaan ya nggak akan jalan. Ini karena semuanya kompak ya, insya Allah ya pokoknya istilahnya apa ya gitu, kita beli opak belinya sama pomidah kan gitu. Kalau kita kompak insya Allah berkah. Lama apa jadi makan opak kan gitu. Ini kita harapkan begitu ya. Yang kedua SMS itu susah melihat orang susah. Batasi ini yang dua yang harus kita kembangkan. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Senang melihat orang senang melihat orang senang, contohnya kita kondangan dah si Anu apa keluarganya mendapatkan menantu ya, bikin perhelatan, kita mau datang, anaknya menjadi ratu dan raja sehari ya kan, menjadi selebritis ya kan ya, meskipun pakaiannya mereka ikan gabus dari mendem ya kan, pakaiannya bagus tapi boleh pinjam, kita datang sama-sama ke sono, mana berikan doa restu, itu menyenangkan orang lain ya kan, itu pakaian boleh nyewa kan gitu ya kan. Terus susah lihat orang susah, ini diperhatikan tiap bulan luar biasa. Ini makanya saya ikut bersyukur ya kan. Kalau saya bilang adik, teman, karena kebetulan ya almarhumlah orang tuanya itu emang kemana-mana sama saya. Saya pergi pesantren yang nengokin, jujur aja, orang tua beliau ini yang senantiasa nengokin saya di Cirebon kan gitu, karena dia dekat sekali dengan kakak saya, itu satu angkatan gitu alhamdulillah. Nah sekarang dengan begini kan berarti silaturahminya nyambung. Jadi jangan sampai orang tua meninggal anaknya jangan sombong gitu kan, kagak nyambung kan gitu. Ini kan nyambung alhamdulillah. Yang kedua ya kan,
Nih insya Allah singkat ya, pokoknya kesian anak-anak, habis kisahnya udah malam sekarang kan. Pokoknya acaranya nih kulkas ya, ya ibu, bapak ya semuanya kulkas, kuliah ringkas. Kalau kuliah ringkas namanya ikan sepat, ya dipatok ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus. Kalau ikan damet kepalanya tongkol, kalau bikin dongkol. Yang kedua, tadi senang lihat orang senang, susah lihat orang susah, sama tuh SMOS gitu. Kalau sekarang yang bagian kedua nih yang harus kita hindari, SMOS. Yang pertama senang melihat orang senang, yang kedua SMOS susah melihat orang susah. Nah yang ketiga keempat ini yang jangan kita kerjakan, senang melihat orang susah. Ada lagi orang yang pikirnya begini, ada orang susah dia senang kan gitu. Nah ini berarti pikiran Haji Muhyiddin tuh dalam Sirah Tukang Bubur Naik Haji. Empat aja sama orang lah yang mau berangkat umroh, satpamnya lah dia yang kongkiran kan gitu. Ini jangan begitu, bikin kita kurus kan gitu ya. Kalau bisa mah kita syukuri aja apa yang kita ada, jangan silok sama milik orang lain. Kadang-kadang punya kita menjadi dicolong orang lain, itu begitu ya. Jadi ada orang yang sifatnya senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang ya. Senang lihat orang susah begini, mungkin itu orang sih kaya cuman butuh garsiran, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat ya kan ya, cuma pelitnya setengah mati. Begitu terjadi lebaran pulang kampung, bawa apa ibu pulang kampung sampai kau tabrakan selalu mati no, pelitnya mati. Orangnya juga butuh garsiran dan gitu, ditagihatin juga susah. Nggak boleh begitu kan, biar dia kayak apa pelitnya, kalau sudah meninggal mah impas, jangan sebutin lagi kejelekannya ya kan, kita tutupin tuh begitu. Itu namanya susah lihat orang senang atau senang lihat orang susah ya kan. Jadi misalnya tetangga kita ya kan tiba-tiba punya TV gede, dia meriang kan gitu ya kan, lah gede dia meriang. Ini berarti sifatnya apa namanya, hasad, dengki, sirik bidik ya kan. Makanya nggak boleh kita sirik-sirikan. Makanya di makam Habib Husin itu luar Batam kan namanya daerah pasar ikan itu kan. Asalnya masyarakatnya sebelum Habib Husin datang, masyarakatnya pada sirik-sirikan gitu. Pas sirik-sirikan sudah pak, pas sirik-sirikan jadi pasar ikan begitu tuh kan. Jadi pada sirik-sirikan, datanglah Habib itu dakwah di situ ya kan. Itu asal kayak makam tuh luar Batam, Habib Husin mau dikuburin digotong pakai apa namanya kendaraan yang menuju rumah masa depan, namanya Mercedes ya, yang gotong nomor pada ledes ya kan. Itu namanya burung batang kan gitu ya kan, kadil ya kan. Itu kan dulu kan belum ada mobil ambulans kan gitu ya. Biasanya kan ambulans ya, itu maksudnya ambulans, angkutan mayat butuh perjalanan cepat maksudnya begitu, iya kan? Mau kan gitu tuh. Nah itu dulu Habib Husin sebelum dikuburin udah keluar di kuburan dulu. Itu masing-masing begitu, ada sejarahnya ya kan. Semuanya kalau lihat sejarahnya benar begitu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Tuban, itu maksudnya dulu orang dari apa istilahnya orang-orang yang kagak senang dengan ajaran apa itu Sunan Bonang, pengen nantangin, dia bawa kitab itu sampai sepedati, aku nantangin ini daerah apa ya, ditanya padahal itu emang Sunan Bonang, ditancap itu tongkatnya, itu ada Metu Banyu, jadi Tuban Metu Banyu, aslinya kan begitu ya, kayak begitulah kan gitu. Itu asal muasal kalau lihat dari segi sejarah. Jadi kembali lagi buat Bapak Ibu adik-adik semuanya, ayo yang dua kita kembangin, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Yang kagak boleh senang melihat orang susah. Jadi kita jangan senang melihat orang susah, namanya kagak peduli. Kepedulian kita nih kepada orang lain, emang resikonya kita peduli sama orang lain, iblis gede kan gitu. Di dalam kitab Nasul Ibad itu terangkan kalau musuhnya temennya iblis ada 10 temennya ya. Tapi kalau musuhnya iblis ada 20. Rasul pernah nanya sama iblis, kam aduka min ummati, ada berapa musuh lo yang dari umat gue yang lu gak demen? Kata iblis ada 20 Rasul.
Terus 20 siapa aja Rasul? Katanya, engkau ya Muhammad, lu mat, kata bahasa kitanya gitu. Nabi Muhammad musuh pertama dari iblis. Dan yang lainnya, di sana dirinci ada 20. Salah satunya, kalau ada orang merhatiin yatim kayak begini, iblis kagak demen, kan gitu, ya kan? Iblis kagak demen. Jadi yang kagak demen merhatiin yatim, iblis. Begitu maksudnya kan gitu artinya. Ya sama aja kan gitu, ya kan? Makanya pernah di tempat saya ada itu seekor sapi bawa anak yang namanya kan deti kan, sapi jalan bareng-bareng, begitu lewatin musola itu anak sapi hidup nanya-nanya, mak itu lagi kumpul di masjid lagi ngapain? Ya lagi sembahyang, sembahyang ya mak, kok kita kagak sembahyang? Ya kan kita sapi gitu. Kata emaknya, oh kalau sapi kagak sembahyang ya mak? Ya kagak kan gitu. Lihat lagi di tempat lain di lapangan itu ada pos ronda, ada tuan haji lagi main gaplek kan gitu. Mama itu kan Pak Haji ya, iya mak, kok dia kagak sembahyang? Ya dia sama kita, berarti sapi gitu. Jadi kalau sembahyang sapi gitu tuh maksudnya. Kebalikannya mananya kan begitu tuh ya. Itu namanya takbir gitu ya, inspiratif. Jadi malam hari ini kita berbahagia berkumpul dengan para yatama, mudah-mudahan tanpa mereka berdoa, senangnya mereka udah menjadi ungkapan doa ya. Mereka senang hati dengan kita bersama-sama memperhatikan kayak begini. Makanya malam hari ini meskipun kondisi lagi penting, ada yang undang 40 hari, kebetulan jamaah tuh ke Ciputat. Saya nggak kesana, nunggu yang deket aja dah kan gitu. Kalau yang sini saya nggak datang, malah kan gitu. Ayo undang jenderal, masa kopral nggak datang kan begitu, maksud begitu. Bahasanya nggak pakai kata iya dah. Waktu dulu dadah tuh, ada kalau siap kan gitu. Tadi saya bilang kemarin ya, sehingga saya karena kalau ini berapa hari ini kagak siaran-siaran, emang kepalanya lagi muter-muter, makanya ngajak anak antar saya yuk ke sini. Alhamdulillah sampai juga. Yang penting kan tatap mukanya kan itu. Kan ada tatap muka, ada titik muka. Yang kagak boleh tutup muka. Begitu tuh. Kalau muka kagak kelihatan kan gitu. Hari ini saya masih kelihatan. Jadi istilahnya saya kawal ya, sahabat saya, teman saya ya, yang malam hari ini senantiasa berusaha dengan maksimal untuk berbagi suka kepada Pak Yatama. Mudah-mudahan amalan yang senantiasa akan menjadi ladang pahala. Emang kalau menjadi pahala itu tantangannya banyak kan gitu. Selalu ada aja istilahnya bahasa saya, kadang-kadang orang pandangannya miring, tapi kita terus aja lah kan dia terus ya. Seperti kita jalan dakwah selalu begitu ya kan. Ya kita kadang-kadang kita juga jadi ustaz kan pengen juga kayak orang jalan-jalan bareng-bareng kemana-mana. Mungkin kalau kita sih kepada sama bini kita, lah kan hal itu bini gua lo mau ngapain kayak kan itu. Tapi kata orang, masa ustaz begitu? Susah kan gitu. Selalu dicari bukan baiknya ya kan. Sama lah orang mau jadi jabatan, yang dicari bukan baiknya, jeleknya dulu kan gitu ya kan. Gitu ya. Ini mudah-mudahan akan hilang dah kayak begitu, masyarakat sudah boleh mengerti ya. Kayak kemarin tuh biasanya kalau lagi tahun baru kan ramai sama apa namanya tuh tiup trompet, kemarin kagak ada, alhamdulillah ya kan. Itu berarti sudah mulai orang masyarakat ngerti. Berarti kita bantuin dia, kita kebantu ngesor sama yang lain. Batasan toleransi udah dah, ukurannya lakum dinukum waliyadin ya kan, udah itu aja. Kita menghargai mereka menghargai kita, bukannya kita membaca sholawat badan di gereja, kagak cocok itu, kagak nyerap ya kan. Baca sholawat di masjid, dari itu yang paling enak. Ini orang kita kebangetan ngesor tuh kayak begitu ya. Jadi oleh karena itu ini menjadi kebaikan bersama. Mudah-mudahan kita terus dari bawah secara gerilya tumbuh aja ya dalam rangka kebaikan. Kita selamatkan anak-anak kita, para yatim kita biar sampai berkah. Nanti bakal menjadi penerus-penerus bersyukur. Orang tuanya meskipun udah meninggal dunia masih ada anaknya, anak yatim yang nanti jadi anak soleh yang doain orang tua. Coba yang kagak punya anak, orang tuanya meninggal, nggak ada yang doain kan. Makanya kalau orang-orang yang nggak punya anak tuh, itu kalau hari Jumat pada datang ke masjid, ramai-ramai tuh di ember masjid dia mau dengerin. Nanti kan khutbah Jumat baca Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, doa di situ pada senang.
Tapi ini ada generasi kita, calon kita penerus yang akan datang. Mudah-mudahan dengan mereka begini, istilah mereka tetap punya spirit, punya semangat ke depan, bahwa yang namanya yatim itu bukan orang yang tidak ada bapaknya, tapi yatim adab sekarang ini ya, akhlakul karimah. Tetap mereka diperhatikan dengan seperti ini. Ini saja barangkali yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita doa dengan penuh harap, mudah-mudahan ke depan kita senantiasa memberikan keberkahan umur kita, keberkahan hidup kita bermanfaat buat orang banyak sesuai harapan. Khairun nas anfa'un nas. Al-Fatihah li hadhihi niyya wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.